Halo semuanya, nama saya Daryl dari 9D nomor absen 11. Ini adalah hasil proyek PBL, PKN, dan IPS yang telah saya buat. Sebelum video ini dimulai, izinkan saya untuk mengisi pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan Bang Anselma, pulangnya kita beli makan. Inilah hasil proyek PBL saya. Selamat menyaksikan. Ya semuanya, pada presentasi kali ini saya memilih judul Perbedaan Bukan Halangan. Pertanyaan yang sering muncul di pikiran kita atau benak kita, apakah itu keberagaman? Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Bisa kita simpulkan bahwa keberagaman itu adalah perbedaan yang membuat orang-orang itu menjadi berbeda dan menjadi unik satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada contoh keberagaman yang di Indonesia. Keberagaman itu ada keberagaman wilayah dan lingkungan. Ini disebabkan wilayah, misalkan ada wilayah ini kita di Jakarta, ada wilayah yang di Sumatera, sehingga menyebabkan perilaku masyarakatnya pun juga berbeda sehingga beragam. Selanjutnya ada keberagaman suku bangsa dan budaya. Sekarang sukunya yang banyak di Indonesia, memiliki beratus-ratus suku, banyak sekali suku yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan budaya di Indonesia pun juga menjadi beragam. Keberagaman agama. Di Indonesia memiliki 6 agama, yang pertama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Itu membuat Indonesia menjadi beragam juga. Selanjutnya ada keberagaman ras atau keberagaman golongan. Ini disebabkan karena perbedaan geografis, kondisi geografis, sehingga ada ras kulit hitam, ada ras kulit putih, dan lainnya. Setelah itu ada keberagaman jenis kalender, kelamin dan gender, ya, perempuan dan laki-laki. Selanjutnya faktor penyebab keberagaman. Ya, yang pertama adalah letak geografis. Seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Karena luasnya Indonesia, jadi persentase menciptakan keberagaman itu menjadi besar. Nah, selanjutnya ada kondisi iklim dan alam yang berbeda. Mirip seperti letak geografis ya. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda-beda, jadinya mengakibatkan kondisi perilaku masyarakatnya berbeda dan masyarakatnya pun juga berbeda. Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman ini bisa muncul karena budaya luar ya. Apalagi di era globalisasi sekarang, banyak budaya-budaya asing yang masuk dan kita mulai terpengaruh. Selanjutnya, kenapa sih kok dulu kita kayaknya menghargai? Saya menganalisa kenapa ya dulu kita menghargai, sekarang kita mulai kurang. Penyebab terjadinya perubahan menghargai keragaman itu gimana? Kenapa ya? Nah, saya mengambil 4 poin. Yang pertama adalah timbulnya pertentangan antar budaya. Mulai timbul pertentangan antar budaya. Selanjutnya ada kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial itu seperti karena globalisasi juga, sentimen kedaerahan dan perubahan nilai budaya akibat globalisasi yang seperti saya sebutkan tadi. Sehingga kita mulai, budaya saya kayaknya lebih keren deh dari budaya dia. Budaya asing kayaknya lebih keren dari budaya saya. Nah, gitu. Masalah keberagaman Indonesia. Kita sering banget mendengar masalah-masalah keberagaman, kasus-kasus yang menyangkut keberagaman di Indonesia. Yang paling sering terjadi adalah diskriminasi dan rasis. Nah, nggak cuma kasus-kasus besar yang masuk ke misalkan Kompas atau koran ya. Kita dari kehidupan sehari-hari, misalkan contohnya tidak mau berteman dengan teman yang berbeda agama atau suku. Ini merupakan masalah kecil, namun bisa berujung dengan masalah yang besar. Selanjutnya ada hinaan rasis terhadap mahasiswi di Papua. Semangat membanggakan Papua lebih besar dari cercaan, ada orang hitam kok bisa sampai Amerika. Nah, ini merupakan salah satu akibat salah satu
kasus kurangnya menghargai keberagaman. Selanjutnya, cara menghargai keberagaman. Keberagaman itu memiliki yang tadi ya, memiliki banyak jenis kulit ya. Nah, contoh sikap menghargainya gimana tuh? Berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih, tetap menghormati orang yang berbeda keyakinan, bertutur sopan dan berperilaku santun, ikut mengapresiasi dan akan keanekaragaman budaya di Indonesia. Gimana tuh caranya? Nah, gini caranya. Misalkan kita karena globalisasi kita gampang ya. Misalkan kita mau belajar, kita memasak makanan budaya daerah. Nah, kita share lah ke sosial media. Nah, wah, budaya itu keren ya. Masakan itu dari mana? Nah, itu mengapresiasi. Selanjutnya, mencintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Selanjutnya, solusinya, kita harus bisa berpikir kritis dan terbuka agar kita bisa menghargai keberagaman ya. Selanjutnya, sering ikut dalam kegiatan sosial, bangun rasa percaya diri, dan tanam karakter kebangsaan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah keberagaman di Indonesia itu sangatlah banyak ya. Kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman ini harus kita lestarikan sampai selama-lamanya agar Indonesia tetap menjadi beragam dan unik. Harus kita lestarikan sampai anak cucu kita harus melihatnya. Nah, ini ada saya video, tapi karena waktunya tidak cukup, bisa kalian nonton nanti di YouTube. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bangun-bangun sikat gigi. Sampai sini dulu, sampai jumpa lagi.